Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbil shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jublor, Bapak Edi Sujito Sarjana Pendidikan, beserta Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Jublor yang tentunya bahagia pada hari ini. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul untuk meluangkan waktu mengikuti suatu acara, yaitu diseminasi sosialisasi budaya positif modul 1.4 program guru penggerak pendidikan guru penggerak angkatan 10, dalam hal ini yaitu Ibu Atik Farida Herlina, alhamdulillah yang selalu dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga akan tetap tercurah atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman, yang telah membawa kita ke jalan kebenaran, yaitu dinul Islam. Bapak Ibu, adapun susunan acara pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Jublor, yang ketiga acara inti diseminasi sosialisasi budaya positif dari CGP Angkatan 10 Atik Farida Herlina, dan acara yang keempat tanya jawab, dan terakhir acara yang kelima yaitu penutup. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai acara pada siang hari ini, yaitu acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadratillah Al-Fatihah. Terima kasih untuk acara yang pertama. Berikutnya acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Edi Sujito Sarjana Pendidikan SD Negeri Jublor. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Jublor. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah, yang mana di siang hari ini kita masih bertatap muka dalam satu ruangan dalam rangka kegiatan sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saudara kita, guru kita, Bu Atik Farida Herlina, yang merupakan CGP Angkatan ke-10, yang mana nanti akan memberikan destinasi dari budaya positif. Semua itu atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita
kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Sucipto yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata. Berikutnya kita masuk kepada acara yang ketiga, yaitu acara inti, yaitu diseminasi sosialisasi budaya positif pada modul 1.4. Kepada Ibu Atik Faridah Herlina dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri, Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jubelor, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jubelor, yang saya hormati sebagai moderator Bapak Hadi Sucipto. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaat-syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Sucipto yang sudah memberikan izin kepada saya untuk melakukan diseminasi budaya positif sebagai tugas saya dalam melaksanakan aksi nyata di calon guru penggerak angkatan 10 ini. Kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas waktu, memberikan waktu kepada saya untuk bisa hadir di ruangan ini dengan bahagia ya tentunya. Baik, sekarang sebelum kita memasuki ke diseminasi budaya positif modul 1.4, saya melaksanakan pendidikan guru penggerak ini itu dimulai dari modul 1, Bapak Ibu. Modul 1 di situ saya belajar banyak tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana di situ saya belajar Ingarso Sungtulodo, Tuwuri Handayani, dan Ing Madya Manungkarso, di mana kita sebagai guru itu harus selalu memberikan teladan. Yang kedua, membangun secara bersama-sama, dan yang ketiga, kita semua selalu terdorong untuk memberikan ide dan motivasi. Terus kemudian saya juga mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana peran guru penggerak saya mengangkatnya itu pada pemilahan sampah, Bapak Ibu. Pemilahan sampah itu ada sampah organik dan sampah anorganik, di mana saya olah di situ digunakan untuk sampah anorganik yang sudah tidak terpakai, itu saya gunakan untuk membuat pot-pot bunga yang ada di depan kelas masing-masing. Kemudian yang sampah organik, kita pupuk komposnya itu bisa digunakan pada taman di depan sekolah kita. Nah, untuk itu maka kita semua harusnya menerapkan nilai dan peran guru penggerak itu kita laksanakan untuk kelas-kelas yang lainnya. Monggo Bapak Ibu bisa mengadopsi itu semua untuk, kan kalau kelihatan indah kelas kita maka kita akan senang untuk di kelas kita. Yang ketiga, kemarin saya juga sudah merumuskan visi yang kita sudah diskusikan bersama-sama kemarin. Itu sudah terjadinya visi atau terwujudnya suatu visi, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana kurikulum Merdeka itu menerapkan atau mewujudkan siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila.
Baik, sebelum kita masuk ke sosialisasinya, saya itu sebelumnya membuat rancangan aksi nyata ini, yaitu karena di latar belakangi yang pertama belum tercapainya budaya positif di sekolah secara menyeluruh. Karena kita budaya positif di sekolah kita itu belum terlaksana secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Biasanya dengan adanya peraturan itu, adanya pelanggaran itu akan mempermalukan dirinya. Tujuan dari aksi nyata yang saya buat yaitu yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukur dari aksi nyata yang saya buat yang pertama yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Jadi kita nanti membentuk keyakinan kelas dengan kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan antara guru dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Keyakinan yang sudah dibuat itu nanti kita jalankan dan kita terapkan bersama-sama. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kemarin saya sudah meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan diseminasi ini, kemudian jenengan-jenengan bisa hadir di diseminasi ini. Kemudian yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang ini kita lakukan. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan di kelas masing-masing. Ini nantinya Bapak Ibu guru yang lain itu bisa menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kemudian yang keempat, memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan tentunya tetap dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, karena Bapak Kepala Sekolah yang mempunyai kebijakan-kebijakan terhadap sekolah kita. Tentunya juga dari rekan guru, tanpa kita berkolaborasi dan bekerja sama, maka lembaga kita tidak bisa menjadi lembaga yang kuat. Karena kalau saya sendiri tidak mungkin bisa untuk menjadikan lembaga kita itu menjadi lembaga yang kuat. Karena kalau saya kan pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Karena setiap manusia itu pasti ada kelebihan dan kekurangan, maka kita harus selalu bekerja sama dan berkolaborasi. Nah, itu tadi dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana yang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua itu dalam melakukan budaya positif di rumah. Berarti ketiga-tiganya itu harus selalu berkesinambungan, di mana dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, kita sebagai guru, muridnya, kemudian sarana prasarananya, kemudian orang tua untuk penerapan budaya positif di rumah itu harus berkesinambungan. Nantinya akan terbentuk budaya positif di sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif.
Kita masuk ke desiminasi saya, yaitu sosialisasi saya mengenai budaya positif. Konsep utama budaya positif, saya mempunyai 7 yang harus dibahas di dalam sosialisasi ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat memotivasi perilaku manusia, kemudian 5 posisi kontrol restitusi, kemudian yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Jadi pada saat ini kita akan membahas satu persatu ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru, di mana sebelumnya pembelajaran itu saya kira pembelajaran yang kita lakukan itu adalah pembelajaran yang klasikal Bapak Ibu, pembelajaran yang hanya berpusat pada guru. Saya sendiri itu sering kali melakukan itu. Nah padahal di dalam pembelajaran kita di kurikulum Merdeka ini, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang didasarkan dengan karakteristik dari peserta didik. Kita kan mempunyai peserta didik yang banyak ya Bapak Ibu, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa karakteristik yang ada di peserta didik itu. Kemudian itu untuk mewujudkan apa? Yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu memuat 6 komponen. Yang pertama mungkin pada saat kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4 itu sering kali dinyanyikan biasanya 6 komponen pelajar Pancasila itu. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Kemudian mungkin ada yang bisa menyanyikan nih, Bu Ita mungkin bisa menyanyikan untuk 6 komponen daripada profil pelajar Pancasila tersebut. Monggo Bu Ita. Monggo sareng-sareng nyanyi nggih. Monggo sareng-sareng. Nggih. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan
disiplin, mengetahui apa itu disiplin, bagaimana itu disiplin itu seperti apa. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa, monggo Bu Eva. Disiplin adalah Disiplin adalah suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan peraturan. Iya, tepat sekali. Yang perlu kita garis bawahi di sini, disiplin itu adalah suatu tindakan untuk melakukan suatu peraturan. Yang perlu kita garis bawahi yaitu peraturan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dari peraturan-peraturan itu kan akhirnya mendapatkan kepatuhan. Kemudian dengan adanya peraturan, kita juga cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, Bapak Ibu. Karena dengan adanya peraturan itu akhirnya juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Disiplin sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa teguran, ancaman maupun hukuman. Nah, dengan adanya peraturan, biasanya kita pasti melakukan suatu teguran, ancaman maupun hukuman. Nah, ini semua disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tidak digunakan atau tanpa teguran, ancaman maupun hukuman. Untuk mencapai suatu kedisiplinan, maka kita sebagai manusia dan sebagai peserta didik, sebagai guru juga, itu pasti mempunyai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan yang menjadi dasar yang harus dipunyai oleh setiap manusia atau peserta didik. Kebutuhan yang pertama bertahan hidup, di mana manusia itu butuh makan, butuh sandal, butuh papan. Nah, itu semua kebutuhan untuk bertahan hidup. Begitu juga dengan peserta didik kita, pasti mempunyai kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita sering sekali sebagai guru itu biasanya untuk kelas rendah itu biasanya anak-anak kadang minta pangku, kadang minta rodok-rodok misalnya itu sama Pak Agus, mepet-mepet sama Pak Agus, padahal minta pangku di situ. Berarti mereka butuh apa? Butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kita nggak tahu ya di rumah itu terjadi apa, terjadi permasalahan di rumah seperti apa. Kadang anak itu melampiaskannya kepada bapak ibu gurunya di sekolah. Kemudian kadang saya itu murid saya kan kelas 6, jadi seringkali mereka itu kadang curhat kepada saya, menceritakan hal-hal yang mungkin tidak bisa diceritakan pada orang lain, jadi diceritakan kepada saya. Mungkin tidak ada pelampiasannya, jadi mereka butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Kadang kita menemui peserta didik yang mau menang sendiri, Bapak Ibu. Sering sekali itu ada peserta didik yang ingin menang sendiri, tidak mau dikalahkan. Nah, itu berarti butuh penguasaan. Yang keempat, butuh kebebasan, di mana peserta didik itu juga butuh bebas untuk melakukan pembelajaran, di mana bebas itu bukan berarti bebas sepenuhnya, tapi bebas dalam artian ada batasan-batasannya. Mungkin jenuh dengan model diskusi, kita bisa melakukan pembelajaran dengan bermain peran ataupun dengan menggunakan aset yang sudah ada yaitu
pembelajaran, berarti kebebasan. Kemudian yang keempat, kesenangan. Tentunya kita semua, baik peserta didik, baik manusia dewasa seperti kita, itu pasti ingin kesenangan. Berarti itu semua, kelima itu semua adalah kebutuhan dasar manusia yang dipunyai oleh manusia. Begitu juga dengan peserta didik kita. Dari kebutuhan dasar manusia, maka muncullah motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, di mana motivasi itu adalah dorongan. Dorongan itu kan bisa ada dua, yaitu dorongan dari dalam dan dorongan dari luar. Dorongan dari luar itu adalah motivasi ekstrinsik. Tadi sudah dibahas di peraturan. Biasanya anak itu mematuhi peraturan itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya ini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Berarti itu motivasi dari luar. Saya datang tepat waktu misalnya. Karena saya takut sama Pak Edi. Makanya itu motivasi ekstrinsik. Takut dengan kepala sekolah. Lah, itu berarti motivasi ekstrinsik. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang dengan sadar atau tidak sadar dengan tujuan. Berarti ada tujuannya. Tapi kalau motivasi ekstrinsik itu kita lakukan, maka itu hanya akan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman saja. Kemudian karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya ada murid yang ingin mendapatkan imbalan, saya harus bisa ini. Lah karena saya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid itu melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, kalau menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, ini merupakan motivasi intrinsik. Berarti lebih bagus yang mana? Motivasi intrinsik apa motivasi ekstrinsik? Intrinsik. Karena ini hanya berasal dari dalam dirinya, bukan dari luar. Bukan karena saya ingin mendapatkan hukuman, bukan saya ingin mendapatkan imbalan, tapi muncul dari dalam kesadaran dirinya. Begitu juga kita sebagai guru harusnya itu mempunyai motivasi intrinsik yang nantinya akan menghasilkan jangka panjangnya itu akan enak. Karena kalau motivasi ekstrinsik itu hanya berlakunya pada jangka pendek, Bapak Ibu. Berarti motivasi yang harus kita terapkan yaitu motivasi intrinsik dari perilaku manusia itu. Sekarang kalau konsep disiplin dengan identitas gagal, di mana ini adalah dengan adanya hukuman, itu pasti menyakitkan. Karena kalau kita misalnya menghukum siswa, itu pasti menyakitkan. Yang kedua, itu juga menimbulkan tidak nyaman, Bapak Ibu. Yang ketiga, kadang murid takut, kemudian memaksa murid menyembunyikan kesalahan, muridnya menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan itu juga tidak efektif saya kira. Karena yang pertama itu merusak hubungan atau sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas, di mana anak yang selalu mendapatkan penghargaan, aku wis oleh penghargaan kok bu guru. Jadi saya tidak bisa, padahal di anak itu pasti mempunyai kreativitas banyak, kreativitas yang kita bisa munculkan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking.
yang kita gunakan. Kemudian yang kelima, merampas hak menghargai diri. Dari hukuman dan penghargaan itu, konsep disiplin itu bisa menghasilkan identitas yang gagal. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses ini adalah adanya konsekuensi di mana penguatan jangka pendek perlu adanya monitoring yang berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang paling menghasilkan identitas sukses yaitu restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan, di mana konsekuensi dan restitusi ini akan menghasilkan identitas sukses. Karena di sini penerapan disiplin positif sudah diterapkan di konsekuensi dan restitusi. Adapun perbedaan daripada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pada kasus mencontek saat ulangan ada hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan menjadi murid takut. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan soal ulangan saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini konsekuensi dan hukuman itu akan menghasilkan identitas. Hukuman itu akan menghasilkan identitas gagal, di mana hukuman itu pasti menyakitkan, pasti menimbulkan ketidaknyamanan, dan pasti akan mempermalukan dirinya biasanya. Untuk konsekuensi dan restitusi itu biasanya kita masih bisa untuk menerapkannya. Restitusi sendiri yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain sama-sama. Di situ keyakinan kelas sudah terbentuk untuk menyelesaikan masalah siswa. Kemudian guru dan siswa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu, 5 posisi kontrol yang sebagai guru kita pasti harusnya tahu 5 posisi kontrol yang kita laksanakan, yaitu kita bisa menjadi penghukum, kita bisa membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ada kasus, ini saya contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, di dalam posisi kontrol sebagai seorang penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini berarti guru menghukum siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini kemudian membuat rasa bersalah. Beberapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Kan berarti membuat anak itu kecewa, bersalah. Apa yang dilakukan itu membuat dia bersalah. Kemudian kalau kita sebagai teman, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Berarti salahnya tidak apa-apa, tapi membuat Bu Guru bangga sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Berarti kalau sudah melanggar, harus ada konsekuensi yang harus dilaksanakan. Kalau sebagai manajer Bapak Ibu, apakah kamu tahu kesalahanmu kira-kira? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kita di situ
kemudian menanyakan bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan ini. Nah itu tadi ada kebutuhan dasar manusia, ada berbagai karakteristik yang dimiliki oleh setiap siswa kan berbeda-beda Bapak Ibu. Makanya posisi kontrol sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman ini saya kira untuk penerapan di sekolah kita itu jangan menjadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman. Mestinya kita selalu menggunakan sebagai pemantau dan manajer. Yang paling bagus adalah manajer, karena kita akan mengetahui apa kesalahan dari siswa itu. Kita tidak langsung mengejar, oh itu mau salah karena kamu tidak memakai atribut. Nah itu kalau peraturan kan seperti itu, menimbulkan ketidaknyamanan, menimbulkan rasa bersalah. Nah itu tadi berarti 5 posisi kontrol yang kita harus terapkan, yaitu posisi kontrol manajer. Kita menanyakan terlebih dahulu apa kesalahan anak itu, bagaimana memperbaiki kesalahan itu, kita tanyakan ada alasannya. Itu nanti saya jelaskan di segitiga restitusi Bapak Ibu. Penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang harusnya kita sering melakukan itu sebagai pemantau dan manajer. Tapi saya kira untuk sekolah kita ya juga menerapkan penghukum ya Bapak Ibu. Seringkali tapi kan hukumannya hanya sekedar untuk mengambil sampah. Itu kan sama dengan pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, mengambil sampah di lapangan terus dibawa ke tempat sampah seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Tadi peraturan yang sudah dijelaskan sama saya tadi itu menimbulkan ketidaknyamanan, terus kepatuhan. Kalau keyakinan kelas, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Mungkin Bu Nur bisa menjawab, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Baik, Bu Atik. Menurut saya karena untuk menjaga keamanan kita di jalan. Oh ya, tepat sekali. Berarti Bu Nur ini menggunakan motivasi apa ya kira-kira Bapak Ibu? Motivasi ekstrinsik apa intrinsik? Intrinsik. Karena Bu Nur memakai helm itu demi keamanan pada saat berkendara. Lah, kalau motivasi ekstrinsiknya contohnya, kalau tidak mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ekstrinsiknya ya mungkin takut dicekel polisi. Lah, itu takut ditilang, kena tilang. Nanti kan ada kerugian. Kalau kena tilang berarti kan kita ada kerugiannya. Tapi kalau kita demi keamanan kita pada saat berkendara, itu kan berarti diri kita yang memotivasi atau mendorongnya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Nah ini untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita. Tapi tidak untuk apa-apa. Kalau kita menjaga kesehatan kita, berarti otomatis kita selalu menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat, karena kita kan nggak tahu ada kuman atau penyakit yang dibawa oleh sekitar kita. Jadi untuk menjaga kesehatan kita. Begitu ya Bapak Ibu. Sudah tahu motivasi ekstrinsik, intrinsik. Masuk ke kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas itu Bapak Ibu, kita bersama-sama dengan murid-murid kita di kelas kita, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas.
berdiskusi tentang peraturan yang ada di sekolah. Kemudian kita sama-sama merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kalau kita sudah yakin dari dalam diri kita, maka akan timbul motivasi intrinsiknya. Kemudian yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas di kelas kita. Nah, kemarin saya sudah mencoba di kelas saya itu membuat keyakinan kelas yang sudah termuat saya taruh biar tahu di anak-anak, itu saya tempelkan di sini keyakinan kelas 6. Di situ semua mengenai kesepakatan daripada kelas 6 itu ingin seperti apa, akhirnya terbentuk suatu keyakinan kelas. Berdiskusi tentang peraturan dirumuskan menjadi suatu keyakinan, kemudian menempelkan keyakinan itu di depan atau di samping biar semua itu tahu bahwa itu adalah keyakinan kelas dan harus kita sepakati bersama karena itu sudah melalui diskusi dan kita sudah menyepakati hal itu. Jadi kita tidak boleh melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Saya juga sudah melihat di kelasnya Bu Ita karena beliaunya sudah lulus dari PGP ya, terus melaksanakan itu sebelum memulai pembelajaran. Monggo Bapak Ibu yang lainnya, monggo dibuat keyakinan kelas, tidak ditempelkan tata tertib sekolah. Kan biasanya sering sekali yang ditempel adalah tata tertib sekolah atau peraturan sekolah, tapi tidak keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih ke abstraknya atau lebih ke lebih singkatnya dan lebih dipahami oleh siswa. Lanjut. Nah, di sini keyakinan kelas yang sudah saya buat disiplin waktu. Kalau di tata tertib biasanya datang 15 menit sebelum dimulai pembelajaran. Nah, di situ kan ada peraturan, makanya kita buat disiplin waktu, berarti datang tepat waktu. Kadang kita bisa menggunakan di kelas rendah itu biasanya dengan jarum jam yang nanti dikasih nama anak-anaknya, nanti datangnya kan kita bisa mengontrol dari situ Bapak Ibu. Datangnya nanti mungkin ada yang setengah 7, jam 7 kurang 5. Yang penting kan datang disiplin waktu, berarti datang tepat waktu jam 7 pagi. Kemudian yang kedua, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Kemudian saling menjaga kebersihan dan keindahan. Apapun dari kebersihan, setiap kali kalau sudah melakukan apapun, sampah-sampah tolong ditaruh di tempat sampah. Kemudian saling menghormati bersama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kemudian gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi, di mana kita setiap kelas sudah ada sudut baca Bapak Ibu. Di situ pastinya digunakan untuk membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Itu dimasukkan ke dalam keyakinan kelas masing-masing kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Maksudnya lebih abstrak dari peraturan itu adalah lebih singkat dari peraturan. Kemudian sedikit agar mudah diingat. Diingat oleh siapa? Diingat oleh saya sebagai guru dan siswa yang sudah menyepakatinya bersama. Kemudian berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, kemudian sesuai dengan kondisi kelas di sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian yang keenam, melibatkan semua warga kelas atau sekolah. Itu pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, ini untuk apa segitiga restitusi? Itu adalah untuk menangani adanya berbagai
yang terjadi pada anak didik kita biasanya. Kita menggunakan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu adalah satu, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Monggo Bapak Ibu mungkin sama diminum itu suhu-suhuannya biar tidak tegang Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti manusia itu tidak ada yang tidak pernah salah, saya kira. Nah, di situ kita mengetahui kebutuhan dasar daripada peserta didik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu itu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Di situ segitiga restitusi itu memvalidasi tindakan itu salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan kesalahan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif. Kamu bisa menyelesaikan itu dengan cara kita kasih caranya, cara untuk menyelesaikan masalah peserta didik itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apakah itu sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat? Begitu Bapak Ibu. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan kita menggunakan segitiga restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, contoh ini yang kemarin saya terapkan di segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas saya, di mana Jovita itu, entar Pak Adi jangan dibuka dulu ya. Jovita itu dia melakukan mencontek ulangannya Aurel, terus terjadi oyo-oyoan naskah ulangan, kemudian dia juga bertengkar. Nah ini saya menerapkan segitiga restitusi yang ada di video itu, monggo dengan bersani. Jovi, apakah kamu tahu kenapa? Karena saya tidak belajar aktivitas, tapi aku harus membagi waktu menonton TV dengan keasikan. Akhirnya kamu lupa untuk belajar. Jadi bagaimana kamu akhirnya kamu bisa nah akhirnya kamu bisa membagi waktu mana yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu dan mana yang harus kamu lakukan terlebih dahulu. Nah jadi apakah konten tadi itu kamu karena tidak belajar itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sehat. Silakan dikerjakan. Nah, di situ Bapak Ibu saya menerapkan segitiga restitusi yang saya gunakan pada Jovita. Jovita mencontek, kemudian saya menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Di situ segitiga restitusi sudah saya terapkan di dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga di sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dan salam merdeka belajar. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Moderator. Oke, terima kasih kepada Bu Ati Farida Erlina yang telah mensosialisasikan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif kepada kita semua. Semoga nanti akan menjadi bergerak kita bisa melaksanakan budaya positif di sekolah. Baik, untuk berikutnya kita masuki pada acara yang keempat yaitu tanya jawab dari sesi tadi. Monggo. Monggo Bu, silakan. Terima kasih. Identitas gagal. Nah, yang mau saya tanyakan adalah penghargaan yang dimaksud Bu Ati yang bagaimana yang membuat identitas gagal? Monggo Bu Nur, Bu Ati untuk langsung bisa menjawab, menanggapi apa yang menjadi ganjaran di Bu Nur mungkin masih bulan. Oke, satu dulu ya. Terima kasih Bu Nur atas pertanyaan. Angkatan 12. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Bu Ati selaku calon TKD angkatan 10. Mungkin hanya saya menanggapi tentang apa yang didiskriminasikan dengan budaya positif. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bu Ati karena paparan yang panjenengan berikan ini sebagai memotivasi kami sebagai guru-guru di sekolah ini untuk bisa menambah wawasan kami sebagai guru, yang mana dulu ada aturan, sekarang ada keyakinan, sehingga itu sebuah aturan yang disepakati bersama dan konsekuensinya juga harus dilaksanakan sesuai yang disepakati bersama. Yang kedua, dengan diskriminasi ini juga saya berterima kasih sehingga kami juga mengerti bagaimana menjadikan budaya positif di sekolah kita ini semakin bertambah baik, yang mana anak-anak ini memahami tentang kesalahan sehingga kedisiplinan di dalam sekolah baik di kelas maupun di luar kelas ini tetap terjaga sehingga guru, murid mempunyai masing-masing tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak. Dan itu biasanya berupa barang atau uang biasanya. Biasanya barang itu akan menghasilkan anak-anak yang ada iri, ada rasa iri, ada rasa bocah ikut terus saya sekolah. Nah seperti itu. Tapi kalau saya kira penghargaan itu ada yang sifatnya verbal dulu, di mana penghargaan yang kita berikan itu ada yang bagus sekali anak-anak, terima kasih anak-anak, hebat sekali kamu. Nah itu semua saya kira masih bisa kita gunakan untuk penghargaan. Penghargaan itu kan ada dua, ada penghargaan verbal berupa kata-kata dari seorang guru kepada peserta didik, kemudian kedua biasanya dikasih uang. Ada kan yang biasa kita kadang-kadang lakukan itu kadang kita membawa uang, membawa permen dan lain-lain. Nah itu bisa menghasilkan identitas yang gagal karena bisa menimbulkan anak yang lainnya iri. Ya anak-anak itu saja mematikan kreativitas juga. Kalau kita memberikan hebat, tepat sekali, bagus
untuk pembelajaran kita ke depannya nggih. Oke, terima kasih Bu. Bagaimana Bu Nur, masih ada lagi? Oke, yang kedua. Ada lagi Bu Nur, monggo Bu Nur. Kok Diborong. Baik, sambil duduk saja ya Pak Adi ya. Ya. Oke, lagi Pak Adi. Tadi kan jenengan juga sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Nah, apa yang harus dilakukan apabila ada siswa yang melanggar peraturan atau kesepakatan kelas apabila melakukan pelanggaran di luar keyakinan kelas? Mohon penjelasannya Pak Adi. Terima kasih Bu Nur. Sangat bagus sekali ya. Tadi saya membuat keyakinan kelas, tapi Bu Nur ini ternyata teliti. Di segitiga restitusi yang saya buat itu Bu Nur saya masukkan ke keyakinan kelas yang sudah ada. Karena apa? Karena keyakinan kelas itu sebelum ada pelanggaran Bapak Ibu. Lah berarti kita harus mengkaji ulang keyakinan kelas yang sudah saya buat, di mana kita mengkajinya yaitu melakukan diskusi kembali apakah pelanggaran itu memang benar-benar pelanggaran, kemudian kita sepakati bersama itu benar-benar pelanggaran, kemudian kita sepakati bersama maka kalau mengerjakan ulangan harus jujur dan mandiri. Nah berarti kata-kata jujur dan mandiri pada saat mengerjakan ulangan itu kita masukkan ke keyakinan kelas, tapi tetap kita mengadakan kesepakatan kelas secara bersama-sama antara guru dan siswa. Begitu Bu Nur. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya, monggo. Sambung Bu Nur. Bersambung lagi Bu. Bersambung. Lanjut lagi Bu Nur. Oke. Kok kenapa Bu Nur? Nanti antusias sekali Bu Nur. Maaf ya Pak Adi ya, bersambung lagi ya. Karena biar saya lebih jelas lagi. Baik ya. Tadi kan juga sudah Ibu jelaskan tentang segitiga restitusi. Oke. Nah, restitusi itu kan menciptakan memperbaiki kesalahan mereka terus menerus, kadang-kadang siswa akan khususnya terulang terus menerus. Nah, yang saya ingin tanyakan ya bagaimana penerapan segitiga restitusi itu? Untuk penerapan segitiga restitusi apabila kasus itu terjadi terus-menerus, tidak intinya ya kita kembali lagi kepada figur seorang guru. Tentunya kita harus selalu sabar menghadapi anak-anak. Kalau kasus itu terus-menerus terjadi, ya kita lakukan lagi segitiga restitusi selanjutnya. Kita kan sebagai guru harus menuntut siswa itu menjadi bisa dan siswa itu menjadi sukses itu dari adanya pembelajaran itu. Kita harus selalu sabar untuk menghadapi siswa, menuntut siswa menjadi bisa sampai berubah. Kita tentunya kan sebagai seorang guru harusnya kan mempunyai kesabaran yang tingkat tinggi Bu Nur. Kita tidak boleh langsung putus asa. Kok arek-arek kuwi sing nglakoni kasus saya. Kasus itu kan kita tanyakan dulu, nah itu tadi menstabilkan identitas, menanyakan validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah itu semua kita ulang kembali. Ya kita tidak intinya yang pertama ya sabar. Sebagai seorang guru itu harus selalu bersabar untuk menuntut muridnya menjadi bisa. Mungkin ada tanggapan yang lainnya sudah cukup. Oh cukup. Terima kasih ya Bu Nur. Mungkin ada tanggapan Pak. Ada yang lain dari Pak Agus? Ada, monggo. Harapan saya besok Bu Nur, ya apa yang kita dapatkan hari ini menggugah hati panjenengan untuk bisa ikut daftar di calon guru penggerak angkatan 12. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Bu Wati selaku calon pimpinan angkatan 10. Mungkin hanya saya menanggapi tentang apa yang didiskriminasikan dengan budaya positif. Saya mengucapkan
kasih Bu Ati karena paparan yang panjenengan berikan ini sebagai motivasi kami sebagai guru-guru di sekolah ini untuk bisa menambah wawasan kami sebagai guru, yang mana dulu ada aturan, sekarang ada keyakinan, sehingga itu sebuah aturan yang disepakati bersama dan konsekuensinya juga harus dilaksanakan sesuai yang disepakati bersama. Yang kedua, dengan destinasi ini juga saya berterima kasih sehingga kami juga mengerti bagaimana menjadikan budaya positif di sekolah kita ini semakin bertambah baik, yang mana anak-anak ini memahami tentang kesalahan sehingga kedisiplinan di dalam sekolah baik di kelas maupun di luar kelas ini tetap terjaga sehingga guru, murid mempunyai masing-masing tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, Ibu, saya kira luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Agus, di mana mengajak kita untuk membuat lembaga ini menjadi nyaman untuk anak didik kita. Moga berarti mungkin. Ya, terima kasih atas semua tanggapan dan pertanyaan, dan mari bergerak bersama-sama, dan saya minta untuk teman-teman monggo mengikuti guru penggerak angkatan 12 yang nantinya kalau kita sudah semua ikut pendidikan guru penggerak, yakinnya kita bisa berkolaborasi bersama untuk memajukan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kurang lebihnya saya sebagai pembicara pada sosialisasi budaya positif ini, apabila kurang dan lebihnya saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu,